Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai kenakalan remaja di berbagai sudut pandang dari Al-Quran, hadis, ulama, dampak sosial masyarakat dan keluarga, serta dampak psikologis pada individu tersebut. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma sosial atau hukum, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan kriminal lainnya. Ini sering terjadi karena faktor lingkungan, tekanan teman sebaya, atau masalah keluarga. Dalam Al-Quran, kenakalan remaja dipandang sebagai penyimpangan dari nilai-nilai norma moral Islam. Al-Quran menekankan berbakti kepada orang tua, menjauhi perbuatan yang buruk seperti zina, bertanggung jawab atas perbuatan. Pedoman ini bertujuan membentuk remaja yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan menghormati orang tua serta sesama. Menurut pandangan hadis, kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad menekankan pentingnya mendidik anak-anak dan remaja dengan baik agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan jauh dari perbuatan buruk. Salah satu hadis menyebutkan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan dan lingkungan dalam membentuk perilaku remaja. Menurut pandangan ulama, kenakalan remaja dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam dan moralitas. Para ulama menekankan pentingnya pendidikan agama, akhlak, dan bimbingan orang tua dalam mencegah kenakalan remaja. Mereka juga melihat kenakalan remaja sebagai akibat dari lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman agama, serta pengaruh lingkungan yang negatif. Ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan pentingnya mendidik anak-anak sejak dini agar mereka terhindar dari perbuatan yang merusak diri dan masyarakat. Kenakalan remaja memiliki dampak yang signifikan terhadap sosial dan masyarakat. Di antaranya yang pertama, kerusakan moral. Kenakalan remaja dapat menyebabkan penurunan nilai-nilai moral dalam masyarakat, khususnya pada generasi muda. Ini berpotensi mempengaruhi norma sosial yang ada. 2. Kriminalitas meningkat. Perilaku menyimpang remaja seperti pencurian, perkelahian, atau penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. 3. Gangguan keamanan dan ketertiban. Kenakalan remaja seperti tawuran atau perilaku anarkis seringkali mengganggu ketertiban umum. Dampak-dampak ini merugikan perkembangan sosial, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kenakalan remaja juga berdampak pada kondisi psikologis individu yang terlibat. Di antaranya yang pertama, penurunan rasa percaya diri. Remaja yang terlibat dalam kenakalan seringkali mengalami perasaan rendah diri atau tidak berharga, terutama jika mereka merasa dikucilkan oleh lingkungan atau keluarga. Yang kedua, stres dan kecemasan. Tekanan sosial, masalah keluarga, atau konsekuensi dari perbuatan buruk dapat menyebabkan stres dan kecemasan berkepanjangan. Ketakutan akan hukuman atau dampak sosial sering memperparah kondisi ini. Yang ketiga, perasaan bersalah dan menyesal. Remaja yang menyadari kesalahan mereka mungkin mengalami rasa bersalah dan penyesalan yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan masalah psikologis lebih lanjut seperti depresi. Dampak psikologis ini dapat menghambat perkembangan emosi dan mental remaja yang berakibat pada masa depan dan kesejahteraan mereka di masa dewasa. Menghindari kenakalan remaja, beberapa langkah yang bisa diambil yaitu pendidikan moral dan karakter orang tua dan guru harus memberikan pendidikan moral sejak dini, menanamkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kejujuran, dan empati. Yang kedua, komunikasi terbuka. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik dengan anak. Remaja yang merasa didengar dan dipahami cenderung tidak mencari pelarian dalam kenakalan. Yang ketiga, pengawasan yang bijaksana. Mengawasi aktivitas remaja, tetapi tidak dengan cara yang terlalu ketat. Beri mereka kebebasan yang terarah agar mereka bisa belajar mandiri, namun tetap dalam batas yang aman. Dengan pendekatan yang positif, penuh kasih, dan bimbingan yang tepat, risiko kenakalan remaja bisa diminimalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.